Benvenuto, ale, ale, ale. Woo! Forza Akhirnya Juve! Juventus akhirnya Ya, menang lewat dramatis antara Derby Italia melawan Internazionale Milan. Ya, muka-mukanya pada sumringah semua nih, ya kan? Pada drama yang kita tidak ketahui kemarin kan akhirnya Juventus menang 4-3 ya kan. Sepertinya musim lalu banyak gol terulang kembali nih di Allianz Stadium. Ya, bagi para Juventini juga mungkin hari ini menjalaninya dengan hati yang ceria ya kan. Ria. Ngelihat Paundra, ngelihat Bang Michael ya kan. Pada mukanya ini senyum lebar Senyum. semua Yang ya. yang ke yang ke gereja jemaat yang berbahagia ya. Ya jemaat Jemaat berbahagia. jemaat Juventini yang berbahagia. Amin. Oke, balik lagi ke gua di Suara Juventini bersama gua Rocky. Kali ini gua akan membahas review partai Derby Italia antara Juventus melawan Inter Milan. Di mana di sini gua seperti biasa tidak sendiri, selalu ditemani oleh para narasumber serta membership nih yang baru join yaitu Bang Michael. Tapi kita kenalan dulu yang selalu mengisi untuk Suara Juventini yang pakai jersey nih, ya kan? Silakan Mas Paundra, di mana darinya? Halo, assalamualaikum. Gue Paundra Juventini dari Montenegro. Gila, nih temannya Fasilis Adzik nih. Aziz. Baik, ini salah satu membership kita di Suara Juventini, namanya Bang Michael. Mohon diperkenalkan Bang Michael. Halo, Juventini seluruh Indonesia. Salam, nama saya Michael dari Bekasi. Forza Juve. Wih, Forza Juve ya kan. Baik, gua akan membahas kupas tuntas mengenai partai antara Juventus melawan Inter Milan yang akhirnya dimenangkan lewat dramatis menit 91 ya kan. Waduh, deg-degan ya kan. Udah kebobolan, kira-kira nggak menang. Akhirnya alhamdulillah menang juga lewat Vasili Adzik ya kan. Oke, materi pertama gua akan membahas gimana perasaan kalian terhadap pada match kemarin serta nanti materi kedua statistik ya kan karena ini lebih mendalam dan yang ketiga adalah kira-kira man of the match dan rating player yang kira-kira menurut para narasumber ini siapa aja dan pemain mana aja yang flop ya kan. Baik, sebelum masuk ke dalam materi gue juga ingin mengingatkan ke kalian bahwa jangan lupa join di membership kita karena dengan begitu kalian bisa seperti Bang Michael ini ngobrol-ngobrol tentang Juventus, beropini serta mengeluarkan pendapatnya tentang Juventus. Nah, ada di deskripsi channel kita. Mohon silakan tuh. Jangan ragu-ragu tunggu apa lagi karena dengan begitu kalian bisa juga nih join di grup ya kan. Ada grupnya Bang Michael ya? Ya kan? Ada dong. Kayak gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai Juventus. Oke, tanpa berpanjang lebar, gua akan masuk ke materi yang pertama di mana kemarin Juventus akhirnya menang nih lewat drama yang seperti musim lalu 4-4 tapi kali ini kita menang 4-3 ya kan. Di mana gua udah deg-degan kirain kalah untung apa adanya tuh Ram ya kan golin juga ya kan. Nah, gua ingin bertanya ke para narasumber, kira-kira gimana nih perasaan kalian mengenai jalannya pertandingan pada kemarin nih untuk Juventus melawan Inter Milan. Gua ke Pas Paundra dulu nih, silakan Mas Paundra. Oke. Juventus ha vinto la partita 4-3, 4-3. Fino alla fine, Wih, Forza Juventus, fino alla Vino fine. alla fine. Ya, ini sebuah pertandingan yang luar biasa ya. Menurut gue ini menjadi salah satu match terbaik Juventus. Gue nggak bilang penampilan terbaiknya Juve, karena Juve juga banyak kelemahannya. Hmm. Tapi ini salah satu pertandingan terbaik. Pertandingan terbaik itu dalam arti di sini kita bisa melihat inilah derby di Italia ya. Bagaimana kita bersaing, saling ngotot, saling berbalas gol. Golnya pun juga terjadi juga cantik, cantik, bagus-bagus semua, berkelas semua. Baik golnya Juventus, golnya Inter ya. Yildiz Kelly ya, kita tidak tidak sangka-sangka Kelly bisa mencetak gol yang biasanya flop ya, kita jadiin bahan bulian, dia bisa membuka kemenangan. Terus dibalas sama Çalhanoğlu dari luar kotak penalti, dibalas lagi sama Yildiz dari luar kotak penalti. Kemudian dibalas lagi sama Çalhanoğlu ya, pakai kontrol dada di shooting Setengah tembus volley. dua-dua setengah volley. Habis itu kita di comeback sama Markus Thuram ya kan, sundulan. Habis itu kita berhasil seriin lagi, dibalas sama adeknya. Jadi gol kakak dibalas gol adek, gol set piece dibalas gol set piece juga. Gini Dan ya, gimana? terakhir
Dan terakhir kita benar-benar menjadi apa ya, orgasm semua ya fans Juve tuh di menit 91, syuting dari jarak jauh yang kita tidak sangka-sangka, Boom. boom ya di tengah malam menggelegar semua Juventini tadi malam, meskipun saya juga merayakannya tanpa suara ya karena istri dan bocil sedang tidur. Jadi saya hanya bisa wah gitu aja. Tapi itu ya, jadi gue melihat ini sebuah pertandingan yang luar biasa sekali. Jadi banyak yang bilang ini pertandingan antar bintang Turki ya, Yildiz dan Çalhanoğlu. Bahkan Thuram Brothers, Marcus Thuram ketika mencetak gol dia tidak merayakan selebrasi, bahkan sampai dikritik sama fans Inter gitu. Terus giliran Thuram adiknya Kevin mencetak gol, di situ kelihatan ada klip Marcus mengangguk kecil gitu ya. Gila lu adik gua keren juga lu gitu ya. Dibalas langsung. Jadi terus momen itu juga tampak klip dari Liliang Thuram, bapaknya pun juga tampak bangga kedua anaknya mencetak gol di laga derby. Jadi terakhir pun akhirnya dimenangkan oleh sang adik ya. Dan menurut gua ada momen yang paling berkesan itu gol terakhir Adzic ya, itu benar-benar ini bocah baru 19 tahun dimasukkan yang tadinya kita skeptis, aduh pertandingan kayak gini masukin si Adzic nih, ternyata justru Aziz yang menjadi pembeda ya, pembeda benar-benar kita tidak menyangka. Golnya juga kita tidak sangka-sangka, dan saat itu juga ada sedikit kontroversi ya yang lagi rame dibahas sama fans sebelah nih, yang dimana katanya Thuram sedikit nyentuh tangannya ya kan, tangannya nyentuh, terus pertandingan dilanjutkan wasit katanya mau niup peluit tapi nggak jadi gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini kita mencoba menjelaskan bahwa ya ini adalah kejadian yang berpotensi untuk ada momen selanjutnya gitu, ada kejadian selanjutnya yang bisa jadi mungkin ini gol. Aziz sudah berancang-ancang untuk mencetak gol, makanya wasit menahan peluitnya. Dan setelah itu juga dilakukan review VAR, kita juga sempat deg-degan ya. Iya betul. Setelah gol, aduh berhenti dulu 1 menit nih. Ternyata setelah dicek, ya wasit VAR bilang itu sah, tidak ada pelanggaran. Mungkin ya it's debatable lah ya penilaian subjektif wasit, tapi kalau gue melihatnya pun juga terlalu soft lah kalau itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu kan. Tangan lah emang lagi bermain seperti ini ya itulah yang terjadi gitu. Jadi alhamdulillah Juve bisa memenangkan laga ini dengan dibilang intens sih enggak, tapi gue melihat ada semangat Vino Alvine-nya gitu ya, meskipun kita sudah unggul lalu kita main aman, kemudian kita di comeback, kemudian Tudor berusaha mengubah pertandingan, memasukkan beberapa pemain-pemain cepatnya, dan setelah itu kita bisa comeback. Ini yang kita tunjukkan nih, Vino Alvine semangat tidak kenal menyerah sampai akhir. Iya, betul sekali kata yang dikatakan Mas Paundra, di mana sempat ada rasa was-was ketika sudah 3-3 ya. 3-2, terus untungnya si Thuram itu cetak gol dan akhirnya terakhir si Vasilij Adzic ya kan. Boom, dari luar kotak penalti menit 91 itu gue nggak nyangka, gue teriak-teriak itu jam 1 pagi ya kan. Nah, gue lanjut aja ke Bang Michael nih. Bang Michael, kira-kira gimana perasaannya mengenai pertandingan kemarin? Kira-kira momen apa aja yang Bang Michael nggak bisa lupakan nih pada match kemarin? Silakan Bang Michael. Itu semua udah dijelasin sama Bang Paundra ya, Bang Rocky ya. Tapi yang mau gue tambahin di sini, memang gue setuju banget. Ini salah satu pertandingan Juve yang ada semua isinya. Naik turun adrenalin kita gitu kan, balas-balasan golnya indah-indah, saling menyerang gitu kan, dan ujung-ujungnya kita juga yang menang, Juve gitu. Itulah klimaksnya gitu kan di pertandingan ini. Dan memang kalau ditanya, ini salah satu pertandingan Tudor yang kita tunggu-tunggu dari dulu. Perintah dari pemain-pemain ini yang kita tunggu gitu. Bukan cuma nggak apa-apa kebobolan banyak gitu kan, tapi ya lu cari tuh gol gitu. Kalau melihat statistiknya, cara main kita kan, kita terkesannya nunggu tuh ya, Tudor kan bilang nunggu kali ya, makanya kita kebanyakan serangan balik, tapi di balik itu efisiensi kita mendapatkan itu semua, dan di akhirnya kita mendapat hadiah kemenangan itu. Dan untuk momen-momen yang tadi Bang Paundra bilang dan Bang Rocky juga bertanya, itu mungkin yang si Thuram itu bukannya kaki ya Bang, setahu gua kaki deh, bukan tangan. Wasit awalnya ngeliatnya kaki, cuman lanjut terus. Lanjut. Yang diprotes sama Interisti tangan. Kena gini, muka gini. Ya kan? Tangannya kena mukanya Boni. Itu Dumfries apa Boni sih? Boni ya? Boni ya. Yang mau gue bilang sih di situ mungkin wasit berpikir gini, itu kan jaraknya jauh banget. Jadi maksudnya itu 50-50 lah, gol bisa enggak gitu. Yang bakal wasit niup itu adalah biasanya kalau udah deket banget sama kotak penalti gol. Nah itu menurut gue sih
itu kan jauh banget sebenarnya dari kotak penalti. Itu benar-benar namanya spekulasi gitu. Itu namanya si siapa? Aziz kayak ah Aziz. sebodoh ting lah kan gitu kan dar oh, Orang Batak ngomong sebodoh teuing eta aku. bodoh amat Mantap. tendang kan gitu loh. Jadi menurut gue sih yang emang udah keputusan wasit dan ya inilah derby yang benar gitu, ada bumbu-bumbu kontroversi gitu. Kalau misalnya dirusak ya sama VAR tuh nggak enak lah kita nontonnya, dan memang itu kan dia masih jauh, jadi wajar wasit juga nggak bisa langsung tiup fluid gitu. Iya. Itu ya ada kesempatan pemain Inter untuk menutup, ada kesempatan Sommer buat menutup juga, dan kedua ya ada kesempatan juga Aziz tendangnya kan tinggi ke atas kan ini, tapi dia ke depan seperti itu. Jadi ya mungkin wasit juga ya udah tunggu dulu gitu. Tapi kalau udah di dalam kotak penalti yang misalnya Vlahovic langsung nendang, itu pasti langsung prit biasanya gitu. Jadi bukannya karena kita fans Juventus, tapi ya kita juga harus berusaha objektif gitu. Dan dari momen-momen ini sih gue melihat di pertandingan ini bisa lah Yildiz tahun ini dia memang pegangan kita gitu. Dia udah mulai berani penetrasi, berani nge-shoot dari luar gitu, yang kita tunggu itu loh, yang buka ruang seperti itu. Yang dulu kan kalau Mota sama Allegri dia kayak masih takut gitu, terutama pas Mota gitu, jadi takut untuk gitu. Sekarang Tudor kayaknya udah kalau ada kesempatan shoot aja gitu, kapan lagi gitu kan. Dan itu Sommer lagi kipernya kan gitu, itu pasti justru pertandingan kayak gini pemain bisa mencetak gol seperti itu. Gue rasa ke depan Yildiz, Aziz, Thuram ini tuh nggak apa-apa lah kebobolan 3 gol. Tapi menurut gue dengan menang di derby dengan caranya kayak gini, itu gerinta Juve-nya akan balik. Karena kalau di derby itu skor nggak peduli lah mereka, yang penting menang gitu. Nah, betul. Penting menang. Dan yang gue pengen tutup dari di sini adalah kalau kata-kata Coach Justin, lu kebobolan 3 gol, lu cetak 4 gol, still win the derby. Still win the game. Oke, baik kalau gitu. Baik, terima kasih Bang Michael atas pendapatnya. Masih di dalam materi yang pertama. Nah, gue ingin bertanya lagi nih. Dengan kemenangan dramatis ini kan Juventus, apakah sudah bisa dibilang untuk dibentuk nih identitasnya di bawah asuhan Igor Tudor, melihat banyak dipakainya pemain anak-anak muda nih, ya kan? Sehingga terjadi untuk perjalanan kita ke depan, apakah ini sudah terbentuk kah? Apa cuma euforia semata aja nih untuk partai ini? Dan yang kedua pertanyaannya adalah Azik ini kan jadi pahlawan nih pada match kemarin. Apakah dia sudah siap diproyeksikan sebagai pemain baru nih untuk Juventus? Nah, kira-kira Bang Pounder gimana nih? Kalau gue sih ngelihat semalam Tudor memasukkan Aziz itu gue lebih ke masalah, bukan lebih ke kepercayaan yang dikasih sama Tudor ya, karena memang tidak ada pilihan lain. Karena pemain yang bertipe nyerang itu tinggal Openda, David, sama Aziz gitu kan. Zegrova nggak ada, Conceição nggak ada. Yeah. Itu kalau Miretti ada, yang dimasukin mungkin Miretti. Nah, cuman gak ada pilihan, kita ketinggalan gol, kita harus mencetak gol. Nah, gue suka dengan pendekatan Tudor yang memang harus seperti itu. Lu kalau mau nyetak gol, lu mau menang, masukin pemain-pemain depan, lu tumpuk gitu di kotak penalti. Dan ternyata keputusan itu, meskipun secara teknikly memang kita butuh pemain depan dan gak ada lagi selain Aziz, ya alhamdulillahnya Aziz bisa menjadi pembeda gitu. Tapi ke depan ya persaingannya berat ya buat Aziz menurut gue, karena di lini depan aja kita sekarang udah ada kedatangan Openda, Zegrova, David, terus juga ada Yildiz juga yang lagi Starboy ya kan, belum lagi Miretti di gelandang, Cop Miners juga kadang bisa ditaruh di depan, Chico juga termasuk. Ini memang berat buat Aziz, tapi kalau buat untuk substitut semacam ini dan bermain di Coppa Italia, menurut gua Aziz sudah bisa lah diberikan kepercayaan. Oh, berarti ada peluang ya, walaupun masuk dari Copa dulu ya. Ya. Gitu. Oke, baik. Dari Bang Michael gimana nih kira-kira nih? Apakah sudah terbentukkah pola Juventus dengan pemain mudanya, atau ini cuma ya nanti balik lagi back to back dengan pemain yang sudah matang, atau dijalankan nih pemain mudanya hingga akhir musim? Udah nih kayaknya udah pemain muda aja nih. Dan yang kedua adalah Azik, apakah sudah bisa menjadi pemain utamanya Juventus kah? Apakah dibalikin lagi ke next gen ya, next gen. Nah, kira-kira gimana nih Bang Michael? Kalau gue lihat sih memang Tudor itu bagus ya, mau menciptakan kesempatan untuk pemain-pemain muda. Tapi kalau dibilang itu sudah membentuk identitas, mungkin belum ya Bang. Tapi gue juga nggak bilang ini euforia awal musim. Mungkin
gue lihat di sini tuh dari kemarin Tudor juga nothing tulus karena dia bukan diajak untuk lu harus juara ya, tapi kan dia seenggaknya lu harus berjalan sejauh mungkin tahun ini dan ya yang pasti masuk Liga Champion tahun depan. Jadi mungkin Hmm. apa namanya pressure ke dia tuh nggak sebesar sebesar yang kemarin-kemarin gitu kan. Apalagi kita lihat juga pembelian-pembeliannya nggak ada yang terlalu mahal dan jadi nggak ada tekanan buat Tudor untuk mencoba pemain-pemain muda. Dimana itu yang kita nggak dapetin dari pelatih-pelatih sebelumnya gitu ya. Dan kita pada lihat banyak banget pemain muda nih, nggak kesempatan lah kita kan rata-rata sekarang nih berapa 10 tahun terakhir nih rata-rata termuda nih kalau nggak salah Ya, Juve nih betul. kan di bawah Tudor gitu. Cuman mungkin memang dibilang euforia awal musim juga enggak karena justru menurut gue ini bukan euforia tapi kesempatan. Kenapa kesempatan untuk lebih baik lagi ke akhir musim karena kita langsung menang di derby di pertandingan ketiga. Itu harusnya meningkatkan semangat gitu loh. Kalau misalnya dan menangnya dengan cara yang spektakuler kan kayak gitu kan. Jadi harusnya bukan euforia di awal musim, tapi ini tanda oke okay, ini musim ini akan berjalan dengan baik gitu. Jadi kayak pertanda dia musim ini kita akan lebih baik lagi dengan gerinta-gerinta yang seperti kemarin seperti itu ya. Hmm. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk pemain muda berkesempatan menunjukkan jati dirinya ke Tudor karena ya seperti kata Bang Pondra tadi ini langsung jawaban pertanyaan kedua apakah Aji sudah layak jadi class player diproyeksikan iya tapi mungkin dia harus dikasih kesempatan lebih lagi gitu bang benar Hmm. kata bang Paunda tadi kan masih ada Openda masih ada Zigrova. Hafiz. Jagrova belum Konsesau tuh ya kan yang cedera tuh ya tapi mungkin dengan mereka cedera ya kesempatan aja dikasih gitu jangan jangan nggak dikasih seperti itu kadang kita tuh sampai udah ada kemarin gue lihat di TikTok itu next gen itu benar-benar cuma proyeksi jualan Juve aja gitu. Padahal banyak banget pemain bagus. Jangan sampai kita kehilangan kayak Huijsen kayak kemarin gitu. Hmm. Kehilangannya itu di momen-momen yang belum saatnya lah kita belum belum moles gitu kan. Uh, udah cukup lah si Huijsen yang Fagioli gitu. Kita belum mencoba titik terbaik dia gitu. Kalau bagus-bagus kalau kita dapat kayak Pogba lagi yang nol gitu, tapi kita bikin mahal. Nah ini harus harus Aziz jadi berikan kesempatan di menit-menit mungkin ya lebih lebih sering lagi di menit 70 60 jadi dia bisa lebih banyak mengeksplor pertandingan gitu karena kalau memang nanti kembali lagi di tiga pemain ya sebenarnya dia udah pasti pilihan keempat kayak tadi Bang Paul bilang tuh setuju cuman harusnya Aziz sampai mereka balik kasih kesempatan dan mungkin itu jadi bagus untuk kompetisi antar pemain gitu karena kalau pemain gak ada kompetitor ya jadi nggak ada tekanan buat dia kayak sekarang Kelly itu kayak nggak ada tekanan kan menurut gua harusnya Rugani di pertandingan seperti kemarin untung dia golin kan gitu ya itulah mungkin biar biar ada tekanan juga Azik harus jadi pemain yang bagus mungkin kok bukan bilang clutch player ya tapi yang untuk bisa memberikan perbedaan di menit-menit terakhir atau membantu penyerangan setidaknya mungkin sudah bisa diproyeksikan sih gitu bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Michael. Waduh, mantap sekali nih pada pundit-pundit kita nih apa ulasannya mengenai semangat sih ya karena kan menang ya kan apa menjalani hari Minggu ini ya kan. Ya, kitanya kayaknya tenang banget ya kan. Baik, gua akan masuk ke materi selanjutnya. Ini lebih ke teknis sih ya kan. Bisa kita lihat pada match kemarin di mana Juventus itu tidak mendominasi nih jalannya pertandingan di mana kalau gue lihat data statistik yang gue rangkum dari salah satu website di mana kita expected goalnya itu jauh dibandingkan Inter Milan pada match kemarin serta position ballnya juga ya kan. Terus mungkin field tiltnya juga ya gue nggak terlalu fasih banget mengenai data statistik ini. Tapi gue akan bertanya kepada teman-teman semua, ke narasumber Mas Paundra dan Michael. Nah, kira-kira nih gimana nih tanggapannya? Karena kan Juventus kemarin eh, dikepung nih sama Inter Milan. Kalau kita lihat hampir di babak kedua itu lebih menguasai jalan pertandingannya itu si Inter Milan. Nah, tapi Juventus itu memanfaatkan peluang-peluang sekali satu peluang langsung gol, satu peluang langsung gol. Nah, apakah justru ini menutup kelemahannya Juventus kah yang di mana
seperti kita ketahui tidak menguasai jalan pertandingan. Nah, yang kedua adalah kira-kira gimana nih untuk menyimbangkan keberanian dalam build up permainan tanpa harus kehilangan bola yang sering kita lakukan kemarin nih. Kira-kira gimana nih Mas Paundra nih? Ya, jadi Juventus itu kemarin gue melihat bermain sangat terlalu hati-hati ya, sangat aman sekali dan gue sedikit mengkritisi pemilihan dari starting line up Tudor ya, di mana dia memainkan McKennie sebagai sayap kiri, Kalulu sebagai sayap kanan, Koop Miners dan juga Vlahovic. Ini kan berbeda ya, agak sedikit berbeda dengan starting line up di pertandingan sebelumnya gitu, yang di mana ada Joao Mario, Cambiaso memang tidak bermain karena akumulasi, lalu ada Jonathan David, Conceição juga tidak bermain karena cedera. Dan Openda juga sepertinya tidak berat kalau dimainkan langsung sebagai starter karena benar-benar baru nyampe kan dia ya, baru baru ini pertandingan pertama dia. Jadi makanya kemarin Tudor sepertinya memilih untuk memang bermain lebih bertahan, lebih banyak menunggu. Dan Inter sendiri secara tidak terduga, Kifu ini ternyata berani menekan ya, berani high pressing. Ini yang gue kemarin tuh tidak menyangka gitu. Memang Inter jauh lebih solid bermainnya, berani lebih menekan, berani high pressing juga, dan Juve pun akhirnya juga di man to man juga, di blok langsung di awal. Ini dengan pemain-pemain seperti McKennie, bahkan Koop Miners, nggak bisa Juve memainkan sepak bola yang berusaha untuk memainkan fast break ya. Jadi kemarin Juve lebih banyak menunggu, dapat bola, mau coba counter attack. Itu yang sebenarnya diharapkan. Tapi dengan pemain kayak Vlahovic, Koop Miners, McKennie, Kalulu di sayap kanan, ini kan pemain yang lamban-lamban semua. Jadi di babak pertama sebenarnya praktis Juventus itu tidak berkembang. Bahkan di babak kedua pun juga sama. Cuman kita memang ada sedikit keberuntungan lewat set piece yang pertama Kelly 1-0. Kemudian kita disamain dan Juventus sendiri juga bertahan terlalu dalam. Ini yang menjadi kelemahan tadi malam. Yeah. Jadi Inter bermain melebar sehingga gelandang kita juga akhirnya terpaksa masuk ke kotak penalti kita supaya bisa menahan halawan-halawan crossing dari pemain Inter. Ternyata Inter nyerang dari second line. Çalhanoğlu bisa nyetak 2 gol. Dan itu yang terjadi. Gue sudah memprediksi ini kita bakal kebobolan terus karena dari awal udah di syuting terus sama Barella. Syuting sama Barella dijebret-jebret lah. Wah, bahaya nih second line-nya. Dan ternyata benar 2 gol terjadi. Jadi memang itu menjadi kelemahan dan itu menjadi sebuah apa namanya ya, ketelitian dari seorang Kifu. Dia memang ingin membongkar itu, dia ingin mencetak dari second line. Dan Juve akhirnya bisa mencetak gol dengan sangat efektif gitu, sekali serang masuk, sekali serang masuk. Kita benar-benar tertekan dan semua statistik itu Inter yang menguasai, mulai dari ball possession, jumlah passingnya, jumlah through ball-nya, jumlah set piece-nya, jumlah tendangannya, semua Inter yang menguasai tadi malam. Ini yang lucunya adalah kita bermain di kandang loh. Harusnya kita bisa lebih menguasai gitu kan, tapi ini ternyata Inter karena memang ternyata kita tertekan dan memang kita memilih bertanding seperti ini. Hanya ada satu statistik yang kita menangkan tadi malam. Jadi menurut gue ya Juve bermain semalam itu sangat berhati-hati, begitu berhati-hati dan untungnya ketika kita bisa tertinggal ya, setelah kita tertinggal 2-3, untungnya Tudor langsung memainkan pemain-pemain cepat ya. Joao Mario dimasukin, meskipun udah agak telat tuh, baru menit 79 dimasukin. Iya, 80. Openda ya baru menit 80. Gue padahal berpikir harusnya menit 70 ketika skor 2-2 tuh harusnya masuk si Joao Mario. Tapi ditunggu sampai skor 2-3 dulu baru dia masuk. Nah, baru di situ permainan berubah. Juve lebih bisa menguasai. Pemain-pemain yang bisa memegang bola, pemain-pemain yang larinya cepat itu mulai meramu ya. Akhirnya itulah yang terjadi di gol terakhir, di gol keempat ketika kita berhasil ball possession selama 10 menit terakhir. Dan Internya sendiri juga mungkin juga sudah terlalu kelelahan. Çalhanoğlu ditarik, Barella ditarik, kemudian Dumfries juga ya Dumfries juga ditarik. Beberapa pemain Lautaro pun juga ditarik. Nah, disitulah Juve akhirnya bisa memanfaatkan 10 menit terakhir untuk bisa mencetak gol. Oke, baik. Terima kasih Mas Paundra atas komentarnya. Nah, kira-kira Bang Michael, gimana nih? Kira-kira apa pendapatnya pada match kemarin kita benar-benar tidak dikasih ampun ya kan? Nggak position bola aja kalau melihat statistik itu jauh banget ya kan? Ya cukup apa? Terbanding berbalik ya, kita main di kandang harusnya kita bisa lebih menguasai pertandingan, jalannya pertandingan, tapi melihat lini tengahnya Inter itu cukup terengginas, apalagi gue deg-degan itu Di Marco itu udah masuk itu, waduh ya kan, itu penyakit tuh ya dari kiri ya kan masuk. Nah, kira-kira gimana nih Bang Michael? Kalau yang gue lihat ya Bang Rocky, Bang Pondra, jadi kayaknya ada satu kendala di penyerangan kita itu. Tudor kayaknya belum menemukan komposisi kalau
Conceição itu nggak ada. Itu kita Hmm. masih terlalu berfokus ke kanan seperti itu. Jadi dengan tidak adanya Conceição dan itu memang sangat-sangat berbanding terbalik dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, kita tuh terlalu akan difokuskan di tengah, tapi kita tidak ada pemain yang kreatif, istilahnya kreatif selain Yildiz. Tapi kan Yildiz Ya, juga akhirnya melebar seperti itu kan. Sedangkan yang kalau dengan teknik Tudor ini harusnya ada pemain yang bisa istilahnya memberikan konsentrasi yang pecah ke pemain Inter untuk ngacak-ngacak defense-nya Inter gitu. Tapi ini karena nggak ada Conceição, Yildiz sendirian di kiri, jadi ya udah kita fokus ke tengah, tapi kita nggak punya pemain itu. Yang ada McKennie dan Kalulu yang ya, di backupnya mereka gitu. Sedangkan di tengah juga tipe-tipenya berdua yang Locatelli dan Thuram, yang Thuram itu memang penetrasi, bukan yang bikin keadaan berbahaya gitu. Dia terlalu dalam seperti itu. Sedangkan dulu misalnya kalau misalnya penyerang kita kayak Tevez atau misalnya kayak Dybala itu udah dapat di tengah minimal dua back itu udah ketarik gitu. Ini kan kemarin kita back itu nggak ada yang ketarik gitu. Jagain backnya satu selama dia nggak dapat bola selesai gitu. Jadi tengah-tengahnya itu nggak kepecah gitu loh. Sedangkan kita Tudor bilang ke tengah, tapi nggak ada yang punya kapasitas kayak gitu. Kup sih belum belum bisa gitu. Kalau Kup bisa, tapi kalau lu tidak bisa memberikan ketidaknyamanan ke Inter. Jadi betul. pemain si Di Marco Hmm. itu diem aja. Kalau lu juga lebih ke belakang. Sedangkan kalau kalau Conceição gue yakin misalnya ada Conceição ya Kup bisa ke tengah, Conceição maju. Nah itu yang salah dari menurut gue bukan salah sih lebih kekurangnya Tudor harusnya Joao Mario kalau emang mau mainin Betul. Kenny di kiri. Jadi harusnya seimbang gitu. Atau enggak kalau misalnya memang lu mau jaga Di Marco, gue yakin dia kan Inter tuh lebih menyerang ke Di Marco, penyerangan Di Marco. Ya Tuh, udah lu ih, kalau gitu ngeri itu. kiri aja yang lebih kita bikin si siapa namanya? Mungkin kok si siapa? Joao Mario ke depan ataupun Yildiz ke belakang. Ya udah mainin aja 3-4-1-2 gitu. Kop di tengah satu duanya Vlahovic sama Joao David mau nggak mau. Tapi mungkin Tudor bilang ada mungkin ya dia berpikir ya daripada kalah mending gue main bertahan dulu dan memang syukurnya adalah efisiensi kita itu paling paling bagus lah kemarin malam gitu. Hmm. Empat 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 gol, shoot, empat empat shoot, shoot, 4 gol. dan walaupun kalau dilihat sebenarnya untuk perjalanan ke depan nggak bisa gini terus gitu karena Hmm. nggak nggak bagus lah untuk satu musim gitu seperti ini. Gitu. Tapi ya untuk meningkatkan semangat boleh walaupun ada juga Inter yang tadi Inter nggak kill the game padahal dia udah unggul 3-2 gitu. Dia malah agak kendor. Tapi seperti yang kita tahu kayak musim lalu Inter bukan nggak bisa juara, tapi pemainnya udah pada tua semua jadi mungkin terlalu lelah gitu kan dia. Iya. Tetap HCRB ya kan? ya derby masih dimainkan seperti itu sedangkan kayak kemarin juga Tomer. Pak Coleman Sommer tensinya tinggi itu kan itu ya udah pasti pemain-pemain itu juga udah nggak kuat dia makanya menit 80 pun udah drop mereka gitu ya inilah keberuntungan Juve juga kayak gitu jadi kalau ditanya bukti semakin matang enggak belum tapi mungkin jadi kesempatan untuk semakin mematangkan komposisi yang harus dibuat Tudor ke depannya karena kita masih harus main di UCL dan di Coppa Italia gitu dan Oke, Kalau baik. gue boleh tambahin dikit, Rok. Siap. Benar tadi menambahkan 2 wingback itu ya yang sebenarnya menjadi kunci kita bisa nge-build up permainan. Jadi kalau selama ini kita punya Cambiaso, itu enak banget kita nge-build up dari Cambiaso. Sayangnya Cambiaso nggak main, diganti sama McKennie, pemain yang tidak biasa bermain di wing dan juga tidak kreatif. Di kanan Kalulu, dia fullback dia. Iya, bukan wingback, dia fullback sama aja fungsinya. Makanya itu yang kemarin tidak sama sekali tidak berjalan build up-nya karena 2 pemain sayap kita yang memang tidak kreatif sama sekali. Plus 1 di depan Miners yang juga gue nggak tahu fungsinya apa. Oke, baik. Berarti ada tambahan lagi, Mas Mandra? Oke, siap. Baik, masuk ke materi terakhir pada kali ini, di mana tentang rating nih, ya kan? Kita sudah tahu ada beberapa website dan aplikasi tentang statistik sepak bola, di mana rating tertinggi yaitu Yildiz 8,8 serta Bremer 7,9 bersama Azik serta Thuram. Nah, yang ingin jadi pertanyaan dari gua adalah kira-kira menurut para narasumber siapa nih yang menjadi pemain bintang pada match kali ini serta yang flop tuh siapa? Serta apakah ini pemain-pemain yang tadi gue sebutkan Yildiz Bremer ini
bisa berhasil menutupi nih rapuhnya pertahanan kita dan serta briliansi dari masing-masing individu, skill-skill mereka nih. Apakah menurut para narasumber ini sudah tepatkah? Apakah punya pendapat lain? Silakan Mas Bang Michael dulu nih. Oke, kalau gue sih ngelihatnya kemarin mungkin iya, Yildiz itu ratingnya 88 ya, Bang Rocky, Bang Paundra, Hmm. Bremer 79. Cuman biasanya rating ini memang agak-agak, bukan agak sih, subjektivitas lah gitu kan. Hmm. Kalau kita lihat memang Yildiz 1 gol spektakuler dan 1 assist yang dimana sangat-sangat tepat gitu ke Thuram gitu. Dan Bremer yang out of nowhere bisa ada di situ gitu, menyambut umpan Locatelli dan langsung ke Kelly seperti itu. Cuman yang kalau ditanya mungkin kalau individunya mungkin gue lebih ke Locatelli sih sama Thuram sih. Itu mereka solid Locatelli. di tengah gitu. Jadi itu yang bikin kita menang. Uh, Mungkin kita kebobolan 3 gol, tapi kalau dilihat dari 3 gol itu benar-benar spekulasi rata-rata 2 golnya Calhanoglu itu kan spekulasi itu. Walaupun Yeah. kita pun juga 2 golnya spekulasi, tapi kita tahu keahlian Calhanoglu itu tendangan jarak jauh gitu. Itu pun mereka sudah frustasi gitu pemain Inter gitu. Karena tengah kita kuat dan memang untuk apa namanya kemenangan ini karena individu ya bisa dibilang iya, karena kita 2 gol juga dari jarak jauh, Yildiz dan Adzik gitu. Tapi kalau misalnya dibilang individu banget juga enggak juga, karena memang tengah kita sedikit kuat walaupun masih dibombardir seperti itu. Yang mungkin akan lebih bagus lagi kalau kemenangan ini juga seperti tadi, kita bisa menang tapi mainnya benar-benar sesuai dengan yang kita punya, kemampuan tim kita gitu. Mungkin nanti semoga Openda masuk, si siapa namanya Davids. David masuk, semua udah masuk seperti itu. Mungkin bukan hanya individu yang memang kita andalkan, tapi permainan tim kayak gitu. Dan untuk yang pemain flop ya mungkin bisa dibilang Vlahovic, tapi kita juga nggak bisa bilang Vlahovic karena dia pun juga jarang dapat supply seperti itu. Hmm. Mungkin dia nggak kelihatan karena Vlahovic ini kan tipe striker zaman dulu ya, yang harus bola tuh ke kakinya kayak gitu, nggak bisa, bukan yang Ya. open ball kayak Joe David gitu. Dan memang kelihatan banget Acerbi itu udah fokusnya ke dia kayak gitu. Dan yang kayak tadi udah gue jelaskan juga, karena kita di tengah nggak ada yang bisa kreatif dan Vlahovic di tengah. Sedangkan kalau dulu tuh kan kita ingat banget tuh Dybala sering wantu sama Higuain, jadi ketarik gitu loh. Sedangkan kita di tengah nggak ada pemain kreatif gitu, jadi udah Vlahovic dijaga kesannya jelek, padahal ya gimana mau dibilang dia jelek, dia aja nggak dapat bola, nggak ada kesempatan buat wantu seperti itu gitu. Kita lebih ke sayap kayak gitu. Dan untuk misalnya di Gregorio mungkin iya jelek, dan yang gol pertama kan Nggak kesurupan Buffon ya ya, kemarin ya. ya kayaknya Aduh. lagi grogi dia. Ada Memang yang pelangak-pelongo kemarin. benar, Aduh ya. yang gol pertama memang oke lah, agak ke pojok dia, agak mati langkah. Tapi menurut gue yang gol kedua Calhanoglu itu sebenarnya bisa tuh, tapi nggak tahu kenapa lewatan gitu kan, kayak dikit banget gitu ya. Tapi memang nggak banyak save yang nggak spektakuler lah seperti di Gregorio biasanya. Tapi mungkin karena back kita juga agak dalam, walaupun 3 gol itu kan spekulasi dan set piece, itulah memang kelemahan kita gitu. Kalau itu nggak bisa disalin di Gregorio juga. Kalau Thuram nggak ada yang jagain ya, mau Buffon Ya, juga masih kebobolan kayak gitu kan. bobol-bobol juga ya. Mungkin di Gregorio nggak dibilang rendah sih, kalau dibilang 5 tuh gue sebenarnya juga ya terlalu rendah gitu. Dan tapi ya balik lagi, memang rating itu kan subjektivitas banget ya bang gitu itu. Oke, baik, terima kasih Bang Michael. Nah, langsung aja ke Mas Paundra nih, kira-kira gimana nih? Siapa yang paling bagus dan paling flop siapa nih kira-kira? Ya, gue sepakat ya, kurang lebih tadi udah dijelaskan Bro Michael juga. Yildiz memang yang terbaik gitu ya, tidak perlu kita pungkiri juga. 1 gol, 1 assist, dan pertandingan di permainannya dia juga semalam banyak memegang bola juga. Dan gol terakhir pun juga ada andil dari dia ya. Awalnya build up-nya dari dia, mencoba dioper ke Openda, kasih ke Thuram, kemudian kasih ke David, baru dikasih ke Aziz. Awalnya keberaniannya dia untuk mencoba melakukan penetrasi. Memulainya itu dari Yildiz. Jadi memang Juve itu masih sangat mengandalkan diri sekali gitu. Secara individu, secara visi bermainnya. Bahkan dia sempat hampir ngasih 1 assist ya di babak pertama ya. Ya, Yang Kalulu ya, dapat Kalulu Kalulu. tuh. Cuman keblok sama Acerbi.
sama Bastoni. Augusto Oh, Augusto diblok ya. sama Augusto. Nah itu kan kepiawaian Yildiz melihat ada pemain yang berlari di depannya dia gitu. Jadi menurut gua ya Yildiz lah yang menjadi man of the match gitu. Kalau sisanya pemain-pemain yang lain menurut gua desain aja ya standar-standar aja gitu kayak McKennie ya dia hanya berjalankan sesuai role-nya, sesuai fungsinya. Turam meskipun mencetak gol tapi gue nggak bilang ini permainan yang terbaik juga, ya sedang-sedang aja. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan juga, dia telat menutup ya. Bagaimanapun syuting-syuting dari second line itu adalah tugasnya para gelandang bertahan. Locatelli juga bermain bagus ketika di gol pertama itu juga karena build up-nya dia ngasih ke Bremer yang kada memberikan assist ke Kelly gitu. Jadi so far sih menurut gue ya Yildiz yang paling terbaik ya. Dan kemudian yang paling buruk kalau gue lebih menyoroti ke Cop Miners. Cop Miners ini yang gue nggak tahu fungsinya dia tuh kemarin tuh apa gitu. Bener-bener ini orang kadang di tengah, kadang di terlalu ke depan gitu. Dan yang membuat Vlahovic ratingnya jelek, gue setuju tadi apa kata Bro Michael. Memang Vlahovic itu jelek ratingnya karena memang dia jarang dapat supply. Siapa yang harus bertanggung jawab memberikan supply ke situ? Cop Miners gitu. Kemarin itu Yildiz jadi bermain sendiri. Cop Miners entah di mana role-nya. Kadang di depan, gak jelas lah pokoknya Cop Miners tuh main. Ketika dia dapat bola juga mainnya standar-standar aja, nggak ada passing-passing yang gimana gitu, nggak ada gerakan-gerakan manuver yang cantik. Ya udah kayak lu main bola biasa aja gitu, gelandang aja selesai gitu, nggak ada sesuatu yang gimana. Ini kan pertandingan besar ya, kita membutuhkan lebih dari lu gitu. Lu cuman dapat bola passing. Ya itu mah pemain timnas Indonesia juga bisa kalau kayak gitu kan. Itu buat apa gitu. Jadi gue kemarin melihat menyoroti tidak berjalannya Cop Miners dan itu terbukti dia ditarik paling awal kan di babak kedua. Dan kemudian di Gregorio juga gue menyoroti sih. Bener-bener kemarin bukannya di Gregorio ya, Jan Sommer pun juga jadi kedua kiper. Kalau di musim lalu kedua kiper tampil luar biasa, menyelamatkan banyak save ya, melakukan banyak save. Tapi di pertandingan kali ini benar-benar kedua kiper ini culun banget ya, culun. Di syuting dari luar kebobolan, syuting dari kebobolan. Dan menurut gua kesalahan dari second line itu juga ada andil dari seorang kiper. Bagaimana seorang kiper harusnya dia yang mengatur ya, mengkoordinasi lini belakangnya, backline-nya supaya dia bisa antisipasi long shoot, dia bisa antisipasi tutup ruang tembak karena posisi paling terakhir itu adalah kiper yang bisa melihat semuanya. Jadi ketika terjadi gol pertama dan gol kedua itu menurut gua bukan hanya gelandang yang disalahkan tetapi juga kiper gitu. Dia yang harusnya bisa mengatur itu, dia yang melihat gitu, dia melihat ini salah dulu kosong nih, nggak ada yang jaga nih, harusnya lo segera tutup. Komunikasi itu sangat penting. Itulah kenapa Buffon jarang tuh kena syuting tembak kayak gitu tuh. Kenapa? Karena dia Buffon suaranya kencang, lantang dia. Tutup gitu kan, press apa segala macam. Nah, itu komunikasi yang bagus dari seorang goalkeeping. Di Gregorio menurut gua kemarin kesalahannya di situ ya, dia gagal mengkoordinasi lini belakang dan gol pertama itu sebenarnya menurut gua areanya dia itu nggak terlalu ke pojok banget kok, agak ke tengah gitu kan. Gua aja nggak nyangka kalau ternyata nggak ketangkis gitu. Harusnya tuh bisa ketangkis. Biasanya ketangkis sama di Gregorio. Dan sundulannya Turam juga sama, nggak ke pojok-pojok banget lah. Tapi iya, cuman ya mungkin lagi kurang cekatan ya di pertandingan kali ini. Iya. Oke, baik kalau gitu. Nah, bagi para teman-teman tulis di kolom komentar nih kira-kira siapa pemain yang paling bagus dan siapa pemain yang paling flop. Apakah kalian punya pendapat berbedakah dari para narasumber kita kali ini? Tulis di kolom komentar. Nah, baik. Terima kasih materinya cukup sampai di sini atas waktunya. Terima kasih Bang Michael. Terima kasih Mas Paundra atas atensinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Nah, jangan lupa nih bagi para teman-teman yang ingin join seperti Bang Michael, buruan nih join di membership kita karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih kayak Bang Michael ya kan ngobrol-ngobrol ya kan keluarin unek-unek tentang Juventus. Nah, di situ juga ada kita punya WA grupnya nih karena dengan begitu kalian bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai Juventus. Jangan lupa juga di subscribe channel kita supaya lebih baik ke depannya lagi. Tulis juga di kolom komentar baik itu saran atau kritik dan di share juga nih ada channel yang bisa beropini dan cuap-cuap mengenai Juventus. Akhir kata dari gua, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Fino alla fine, Forza Forza Juve!